Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arisa Nifah akan menjelaskan tentang Badan Wakaf dan Lembaga Wakaf Produktif, pengembangan aspek ekonomi wakaf kontemporer. Wakaf berasal dari bahasa Arab masdar faqo yang berarti al-habsu, yang bermakna menahan atau mengekang. Selanjutnya, secara istilah sendiri, wakaf diartikan sebagai menghentikan perpindahan hak milik atas harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan kepada pengelola baik perseorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia telah terbit Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menjembatani mengenai perbedaan benda yang dapat diwakafkan. Selanjutnya, wakaf berkembang menjadi berbagai macam. Salah satunya wakaf produktif, di mana diartikan sebagai sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Landasan hukum wakaf produktif. Yang pertama dari Quran Surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahi sebagian harta kamu yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Landasan hukum yang kedua yakni hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dilaporkan bahwa Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah dari Khaybar. Lalu beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta instruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya, "Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah dari Khaybar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga daripadanya. Apa instruksimu mengenai harta itu?" Rasulullah menjawab, "Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya atau melembagakan bendanya dan menyediakan manfaatnya." Ibnu Umar lebih lanjut melaporkan, maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar berkata, Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, bidak berlian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu mengurus untuk makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan sepantasnya, atau makan dengan tidak bermaksud menipu harta tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Indonesia sendiri mengeluarkan undang-undang tentang wakaf nomor 41 tahun 2004. Untuk selanjutnya, Badan Wakaf Indonesia. Tentang BWI, Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI memiliki visi misi mewujudkan lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Tujuan BWI sendiri, BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh Nadhir. Namun, BWI hadir untuk membina Nadhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Poin selanjutnya, pengembangan ekonomi wakaf produktif. Investasi harta wakaf dalam bentuk lain bisa dilakukan dalam berbagai bidang. Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtima ulama masa kini adalah bentuk wakaf uang. Wakaf uang hukumnya jaiz atau boleh. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.